Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke chapter 2 untuk prokariota, patogen dari kelompok prokariota. Mulai dari apa yang menjadi penciri dari prokariot. Pertama adalah makhluk hidup seluler dan tidak memiliki membran pada inti selnya. Ciri khas dari prokariot. Nah, kemudian ada dua tipe, yang satu bakteri dan satu archaea. Keduanya ini bersifat polyphyletic. Artinya apa? Artinya ada sifat-sifat morfologi yang satu sama lain saling membingungkan, baik bakteri dan archaea. Jadi untuk itu maka sekarang kita lebih prefer untuk melakukan identifikasi secara molekuler ketimbang secara morfologi. Karena keduanya punya beberapa sifat yang sulit dibedakan. Gitu ya. Nah, apa yang disebut prokariot sebagai tanpa membran pada inti sel, ya. Pertama, teman-teman tahu kalau di setiap sel itu tengahnya ada nukleus, ya. Nukleus atau inti sel. Teman lihat inti sel di sini, di makhluk hidup eukariot, ada tanaman, hewan, manusia termasuk dalamnya, itu punya membran yang menutupi, melindungi nukleusnya. Akan tetapi pada prokariot, nukleus ini tidak ditutup oleh membran. Jadi sebenarnya cirinya ada di sana. Nah, bakteri termasuk dalam kelompok prokariot. Beberapa bakteri melakukan absorb atau menyerap makanan dan beberapa dapat melakukan fotosintesis. Di beberapa bisa membuat makanan sendiri, beberapa tidak. Nah, bakteri ini berkembang biak dengan pembelahan sel. Kalau ada lebih dari satu individu bakteri, itu disebut sebagai koloni bakteri. Nah, ukurannya sangat kecil. Kalau teman-teman lihat bakteri di media buatan, tumbuh, itu kita sebutnya sebagai koloni bakteri. Karena pasti terdiri dari lebih dari satu individu bakteri. Tapi bakteri tidak selalu patogen tanaman. Beberapa bakteri punya manfaat yang baik, ya. Kita manfaatkan untuk fiksasi nitrogen, untuk dekomposisi bahan organik di dalam pencernaan, juga untuk punya peran dalam suplai vitamin K. Dan beberapa bakteri juga kita manfaatkan sebagai agensi pengendali hayati untuk mengendalikan penyakit dan hama. Nah, bakteri itu tidak memiliki membran pada inti sel, tapi pada sel tersebut punya dinding sel dan mempunyai membran plasma. Ukurannya kecil sekali, itu tidak bisa kita amati dengan mudah menggunakan mikroskop. Ya. Bakteri tidak memiliki organel dan bersifat haploid. Ya, artinya bakteri hanya melakukan pembelahan meiosis sehingga kromosom induk sama dengan kromosom anaknya. Nah, bakteri bisa dikelompokkan berdasarkan flagelnya. Ada disebut bakteri monotrik, ya, atau bakteri yang punya satu flagel pada salah satu ujung selnya. Ada disebut lovotrik, bakteri yang pada salah satu ujung selnya punya banyak flagel. Dan ada peritrik, di mana bakteri tersebut punya flagel di seluruh bagian tubuhnya. Nah, flagel ini merupakan alat gerak, yang artinya bakteri yang memiliki flagel ini bisa bergerak secara aktif karena dia bisa karena memiliki flagela. Nah, flagela tadi bentuknya panjang. Ada lagi yang rambut-rambut yang bentuknya atau ukurannya jauh lebih kecil, disebut pili. Kalau jamak disebut pilis. Seperti flagel, bentuknya seperti rambut, tapi ukurannya lebih kecil, lebih pendek, lebih tipis, tersusun dari protein dan ada di sekujur tubuh bakteri tersebut. Fungsinya apa? Pili ini berfungsi untuk membuat bakteri bisa melekat di suatu benda atau inang. Apa itu penting? Jelas. Kalau dia mau menginfeksi satu inang, tapi dia tidak bisa melekat di inang tersebut, bagaimana dia akan menginfeksi? Oleh karena itu, pili ini jadi salah satu indikator bakteri itu virulen atau tidak.
ganas atau enggak. Nah, ini beberapa taksonomi dari prokariot, ya, ada beberapa kelas. Teman-teman bisa cek sekali lagi, update, ya. Update ini update terakhir yang saya dapat. Mungkin teman-teman bisa dapat update yang lebih baru, teman-teman harus gunakan yang lebih update. Atau teman-teman dapat yang berbeda, ya. Tapi tahunnya katakanlah 5 tahun yang lalu, berarti ini jauh lebih update dari yang teman-teman peroleh. Nah, tidak hanya sampai spesies, kalau kita belajar bakteri, kemudian kita juga kelompokkan bakteri bahkan setelah spesies itu. Sebenarnya ini juga terjadi pada pengelompokan makhluk hidup lain. Nah, di bakteri itu setelah spesies itu bisa lagi dibagi dengan beberapa tipe atau beberapa yang digunakan. Ya, salah satunya adalah patofar. Jadi, kalau misalnya ada Pseudomonas syringae, ya itu kan nama spesies ya. Genusnya Pseudomonas, spesiesnya Pseudomonas syringae. Nanti teman-teman kalau menemukan di bacaan itu Pseudomonas syringae atau patogen lain, ada PV titik tabasi gitu ya misalnya, itu membacanya adalah patofar tabasi. Jadi P syringae atau Pseudomonas syringae, patofar tabasi. Apa artinya? Adalah Pseudomonas syringae itu ya hanya dapat menginfeksi tanaman dari genus Nicotiana, tembakau. Ya, itu artinya itu. Jadi ada Pseudomonas syringae yang bisa menyerang tanaman lain, tapi yang ini hanya bisa tabasi. Berarti ini Pseudomonas syringae patofar tabasi. Ini perlu dicatat kalau ke depannya kita menemukan bahwa ternyata dia tuh berbeda jenis gitu ya. Kalau ada Pseudomonas syringae yang menyerang tanaman lain, tidak bisa menyerang tembakau, kenapa? Jangan-jangan kelak ketika ilmu taksonomi kita bisa lebih maju lagi, ternyata dia beda spesies. Sementara ini sama spesiesnya, kita ketahui dengan ilmu yang kita punya saat ini sama, tapi setidaknya kita beri tanda, ya, yaitu patofar, yang menandakan dia itu bisa menginfeksi inang apa. Kedua, race. Ya, kalau patofar tadi itu genus, dia bisa hanya menyerang jenis tertentu atau sifat atau spesies tertentu dari satu tanaman. Kalau race atau ras gitu ya, di Indonesianya ras, RAS, itu dibedakan berdasarkan karakternya atau kemampuannya dalam menginfeksi varietas tertentu. Ya, varietas tertentu. Ini ada di jamur juga ada seperti ini, di bakteri juga. Jadi sama-sama padi. Sama-sama padi. Tapi beberapa patogen ya, itu bisa hanya menyerang padi tapi varietas tertentu. Varietas lain nggak bisa diserang. Tapi ada lagi bakteri lain yang bisa menyerang varietas lainnya. Justru nggak bisa menyerang varietas yang pertama tadi. Jadi berdasarkan preferensi inangnya tapi dalam spesies yang sama. Itu disebut ras. Disebut ras. Biasanya juga terkait sama virulensi. Jadi beberapa inang itu misal sama-sama padi ya, varietasnya berbeda itu kan punya ketahanan berbeda. Nah, jadi ada bakteri yang bisa menjebol ketahanan seluruhnya. Itu berarti dia bisa menginfeksi seluruhnya. Itu rasnya apa? Ada yang hanya bisa menginfeksi varietas dengan ketahanan medium. Ya, nggak bisa semuanya. Itu nanti rasnya apa? Hanya bisa menginfeksi varietas dengan ketahanan yang kecil. Nanti rasnya beda lagi. Gitu ya. Itu disebut ras. Lagi disebut biovar. Ya, penggunaannya pakai istilah BV titik. Kalau biovar itu adalah spesies atau membedakan spesies yang didasarkan dari uji biokimia. Ada uji biokimia. Ya. Spesies yang sama ternyata setelah diuji secara biokimia punya respon yang beda-beda. Maka dia diberikan tambahan nama biovar 1, biovar 2, biovar 3 gitu. Ini contohnya Pseudomonas solanacearum.
yaitu ternyata bisa dibagi dalam 5 biofar berdasarkan produksi asam saat ditambah glukos, sukros, laktos, maltos, dan sebagainya. Ternyata beda-beda. Ada yang membentuk, ada yang tidak membentuk. Berarti responnya beda-beda ya dalam uji biokimia ini. Berarti Pseudomonas solanacearum ini punya beberapa macam biofar. Jadi kalau teman-teman nanti baca bakteri, setelah spesies kok punya nama baru, ada tambahan nama, ada patofar, ada biofar, itu artinya itu, teman-teman. Ya, apakah kemudian individu yang berbeda, jelas itu individu yang berbeda. Jadi kalau Anda temukan nanti misalnya Pseudomonas solanacearum biofar 1 dan biofar 2, itu berarti udah 2 jenis yang berbeda, tapi namanya spesiesnya sama, tapi itu individu yang berbeda karena punya sifat biokimia beda. Begitu juga kalau teman-teman ketemu rasnya beda, ras 1, ras 2, itu udah jelas individu yang berbeda walaupun spesiesnya sama. Begitu juga dengan patofar. Oke, teman-teman, sekian untuk yang bakteri, lebih pendek bakterinya. Semoga teman-teman bisa dapat pencerahan. Silahkan tambah bacaannya dari luar. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.